pelecehan atau kekerasan seksual ini sekarang bisa terjadi di mana saja dan kapan saja dan oleh siapa saja ya, Tiff. Individu melakukan pelecehan atau kekerasan seksual kadang-kadang tidak selalu itu berkaitan dengan seksualitas. Bisa saja dia mau menunjukkan power gitu ya, karena ada relasi kuasa yang tidak seimbang misalnya. Jadi sebenarnya memang kesempatan itu juga menjadi salah satu faktor ya Iya, betul, untuk bisa terjadinya ada kekerasan seksual ini. Gitu. Atau misalnya ngasih gestur, misalnya aku gambarkan nih badanmu gitu, itu tuh bisa jadi pelecehan juga Mbak Riza gitu. Kalau yang penerimanya juga tidak berharap mendapatkan konten-konten seperti itu atau gitu merasa nggak nyaman, merasa nggak nyaman di share, terserang secara psikologis, itu juga bisa dikategorikan pelecehan gitu. Penanganan segera ya Mbak Riza itu sangat membantu, dan juga bagaimana lingkungan di sekitarnya tuh mendukung gitu ya untuk Halo Seekers, jumpa lagi di Eko Podcast by LPTUI, satu suara untuk Gema Tanpa Batas. Membahas isu-isu terkini dari sudut pandang keilmuan psikologi, kali ini aku sudah ditemani dengan salah satu konsultan dari LPTUI ini. Sudah ada Kak Widya di sini. Halo Kak Widya. Halo Mbak Riza. Iya, apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah kabar baik. Mbak Riza apa kabar? Alhamdulillah kabarnya baik juga. Meskipun di sini mungkin sedikit kedengeran suara hujan-hujan gitu ya, tapi mungkin semoga menambah semakin syahdu ya konten yang kita mau bikin hari ini nih. Tentu saja ya. Semoga banyak keberkahan di tengah turunnya hujan ini ya. Iya, amin gitu ya. Di sini ada Kak Widya atau yang nama lengkapnya Kak Widya Solihat Ekaryani. Iya betul, panjang banget ya Mbak. Iya, cukup panjang ya. Biasanya disingkatnya Widya Ser. Nggak, itu username Instagram. Oh, username Instagram ya. Berarti minta di-follow nih. Boleh di-follow Seekers. Ya, silahkan teman-teman yang punya akun Instagram boleh di-follow Widya SER ya, Widya Ser di sini. Supaya lebih gampang. Oke, baik. Nah, Kak Widya di sini merupakan seorang psikolog klinis ya, Seekers semua, lulusan dari S2 Profesi Psikologi UI. Betul. S1-nya pun juga UI ya, Kak. Iya, betah banget emang di Depok saya. Oh iya, betah banget. Bekerjanya pun juga di Lembaga Psikologi Terapan UI. Iya juga ya, di situ-situ aja mainnya. Di situ-situ aja gitu. Tapi nggak apa-apa Kak, mungkin semakin menambah expertise atau juga menambah semakin familiar gitu ya dengan lingkungannya. Nah, di sini kalau aku baca nih, Kak Widya memang selain seorang psikolog klinis juga cukup tertarik ya, atau punya istilahnya passion di bidang pemberdayaan perempuan ya. Dan di sini juga punya pengalaman bekerja sebagai konselor di Lapas Perempuan Kelas 2A Jakarta. Betul. Oke. Nah, kalau di LPTUI sendiri nih sekarang kan merupakan salah satu konsultan ya Kak. Sebenarnya bekerjanya atau kurang lebih layanannya tuh bersinggungannya di layanan apa sih Kak? Iya, sebetulnya yang utama adalah di layanan konseling dan EAP ya, Employee Assistance Program. Jadi menangani individu secara langsung yang datang konseling ke klinik. Kita kan di LPT ada 2 klinik ya, di Salemba maupun di Depok. Dan juga kalau EAP itu biasanya untuk sama juga sebetulnya secara umum layanan konseling gitu ya, tapi memang itu biasanya rujukan dari perusahaan gitu ataupun lembaga gitu ya. Jadi untuk menjaga kesehatan mental atau well-being dari para pegawainya, nah itu bisa dirujuk ke kami juga dan akan kami layani dengan sepenuh hati tentunya. Wah, sepenuh hati banget ini emang Kak biar Widya. Sehat mental gitu ya. Iya, biar sehat mental ya, tidak hanya klien-klien individual, tapi kalau misalnya ada organisasi atau institusi yang butuh layanan konseling untuk karyawannya pun juga bisa dilayani ya. Bisa. Oke. Karena kan intervensi kesehatan mental juga perlu dari secara sistem gitu ya, yang bisa membentuk budaya yang lebih aman secara psikologis gitu. Jadi individu bisa mengeluarkan potensinya gitu ya, dan lebih produktif tentunya. Istilahnya bukan hanya tanggung jawab pribadi gitu ya Kak untuk menjaga kesehatan mental ini. Oke. Di sini kita sengaja nih mengundang Kak Widya yang memang backgroundnya psikolog klinis, kemudian juga tertarik dengan pemberdayaan perempuan, karena memang kita akan membahas salah satu isu yang beberapa waktu terakhir ini memang cukup menjadi sorotan juga ya Kak. Iya, di sini mungkin kita sempat beredar juga banyak ya informasi-informasi pembahasan mengenai kasus terkait dengan kekerasan seksual ya, yang dilakukan oleh seorang dokter residen terhadap anak dari salah satu pasiennya juga. Yang menyedihkannya lagi sih ya Kak, kalau menurutku pribadi sebenarnya kasus ini adalah satu dari beberapa kasus lain yang sebenarnya beberapa waktu terakhir itu cukup di-up juga ya mengenai kekerasan seksual. Sebelumnya mungkin kita dengarnya terkait dengan salah satu aparat yang melakukan kepada anak di bawah umur. Sebelumnya lagi juga kita sempat dengar di institusi pendidikan juga, dari tenaga pengajar kepada mahasiswa-mahasiswanya juga. Nggak tahu ya apakah memang
karena satu tiba-tiba yang lain ikut ke Iya. up atau gimana, tapi dalam beberapa kurun waktu terakhir memang cukup banyak nih Iya. informasi-informasi mengenai Betul, kasus betul. seperti ini yang naik. Udah kayak snowball ya. Iya betul sekali. Kalau menurut Kak Widya sendiri sebenarnya tanggapannya gimana sih Kak terkait pemberitaan ini nih? Iya, betul. Tadi kan memang kalau kita ngikutin di berita di sosial media gitu ya, rasanya tuh bikin overwhelm gitu ya secara Iya, emosional. Karena menyedihkan sekali di tempat-tempat yang mestinya gitu ya, itu diharapkan bisa jadi tempat yang aman, tapi ternyata itu bisa terjadi gitu ya tadi, Iya betul apalagi sih. di mungkin yang kasus terbaru tuh di rumah sakit gitu ya, dan Iya. ternyata setelah kasusnya ter-up, korbannya bukan cuma satu gitu ya, tapi Oke. ada 2 korban lainnya kalau nggak salah juga yang ikut melapor. Jadi memang untuk tentunya untuk melaporkan kasus kekerasan seksual ini kan butuh keberanian Iya, gitu ya, karena betul banyak sekali. banget stigmanya. Jadi memang kalau kita lihat fenomenanya, pelecehan atau kekerasan seksual ini sekarang bisa terjadi di mana saja dan kapan saja dan oleh siapa saja ya tadi ya. Iya. Kita bisa lihat tempat-tempat kejadiannya. Tadi kan ada yang di rumah sakit, ada yang di lembaga pendidikan, di kampus gitu ya. Iya. Kemudian juga ada yang mungkin di rumah gitu ya. Kalau kita lihat kasus-kasusnya juga banyak dilakukan oleh orang terdekat, bahkan di ranah-ranah publik, di tempat transportasi misalnya gitu Oh kan iya ya. benar Makanya mungkin juga kalau ya. teman-teman di lingkup masyarakat urban, kalau biasa di KRL suka ada Ya. pengumuman gitu ya. Apabila Anda mengalami kekerasan seksual, lapor segera iya betul gitu. betul. Jadi bisa dimanapun, kapanpun, dan tadi oleh siapapun ya. Siapapun Bahkan ya. beberapa yang idealnya justru bisa menjadi orang yang justru menegakkan situasi yang aman, misalnya penegak hukum atau bahkan mungkin dalam hal ini pengajar Penjari, gitu ya, iya. yang bisa membimbing gitu. Tapi ternyata justru menjadi pelaku dan membuat seseorang merasa tidak aman. Itu kan satu hal yang miris gitu ya Iya. sebetulnya ya. Jadi ya memang fenomena ini tuh bisa terjadi kapanpun, dimanapun, oleh siapapun. Jadi ya kita mungkin justru perlu lebih melihat nih lebih dalam hal-hal apa sih yang mungkin bisa kita cegah ya ke depannya. Iya, setuju banget sih. Karena memang tadi poinnya aku dapat juga sih dari Kak Widya ya, barusan menyebutkan juga bahwa ini itu tidak hanya sebatas dari satu lingkungan saja. Betul. Kalau yang aku pahami ya Kak, terkadang kan memang tidak memungkiri ketika ada berita seperti ini di up, ada beberapa stigma atau mungkin beberapa komentar yang mengatakan atau mungkin menganggap bahwa ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi karena kesempatannya pas ada misalnya, atau mungkin identiknya adalah karena ada satu dua hal situasi-situasi tertentu yang mungkin dilakukan oleh korbannya mungkin, atau memang dari segi tempatnya pun juga itu adalah tempat yang lebih beresiko untuk dilakukan adanya kekerasan seksual gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat tadi Kak Widya pun juga bilang sebenarnya kekerasan seksual itu bisa terjadi di mana saja, siapapun juga mungkin bisa menjadi pelakunya gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih Kak yang memang lebih berpengaruh gitu untuk menjadi istilahnya kalau kita bilangnya faktor risiko ya, Oke. atau yang membuat seseorang jadi bisa menjadi seorang pelaku mungkin, atau risiko terjadinya kekerasan seksual lebih meningkat gitu. Iya, ini mungkin kita bisa petakan ya, karena bisa faktor ini tuh kalau misalnya ibaratnya kita cari akar masalah nih, ini Iya. akarnya tuh akar serabut gitu ya, bukan akar tunggal oke, yang banyak gitu ya. satu faktor betul. Misalnya dari faktor individu itu sendiri ya, baik kerentanan untuk menjadi pelaku ataupun kerentanan menjadi korban. Misalnya keduanya sama-sama punya riwayat kekerasan juga sebelumnya, entah dia misalnya pernah menjadi korban pelecehan atau kekerasan seksual sebelumnya. Kemudian misalnya kalau yang korban ternyata karena efek pernah menjadi korban itu, akhirnya mungkin hal itu jadi dinormalisasi bahwa oh emang aku tuh nggak apa-apa diginiin kayak gitu. Atau misalnya jadinya membuat sulit untuk bisa punya batasan yang sehat gitu ya, atau mengungkapkan bahwa dia tuh menolak, jadi kesulitan gitu ya untuk menyampaikan penolakan misalnya. Punya batasannya juga jadi sulit gitu ya. Betul. Itu kan jadinya kalau secara faktor individu itu bisa meningkatkan kerentanan gitu ya, baik menjadi korban maupun pelaku. Kemudian kan juga dari faktor relasional gitu ya. Sebetulnya seberapa individu itu punya pemahaman yang baik akan relasi yang sehat. Seringkali kan ditemui juga pemahaman tentang konsen ya, yang kadang-kadang keliru juga gitu ya. Sebetulnya apakah misalnya diam itu setuju gitu, tapi belum tentu gitu. Betul. Dan konsennya juga misalnya apakah di awal, apakah di tengah, atau untuk melakukan suatu tindakan yang lain ternyata juga perlu konsen lagi gitu ya, dan lain sebagainya. Terus juga kalau faktor relasi juga misalnya relasi kuasa.
Nah ini kan Oke. kadang-kadang kalau misalnya dari pengalaman saya melihat gitu ya, bagaimana sih sebetulnya motif individu melakukan pelecehan atau kekerasan seksual kadang-kadang tidak selalu itu berkaitan dengan seksualitas. Bisa saja dia Oke. mau menunjukkan power gitu ya, karena ada relasi kuasa yang tidak seimbang misalnya dilakukan oleh tadi misalnya kalau dari kasus yang ada misalnya dari pengajar ke Iya. mahasiswanya gitu ya, itu kan secara nggak langsung ada relasi kuasa juga di sana Iya, gitu ada ya. yang lebih tinggi gitu ya Betul, ada yang posisinya. lebih tinggi atau misalnya atasan terhadap bawahan misalnya kayak gitu. Kadang-kadang itu juga kita temukan. Atau juga tadi mungkin dokter terhadap anak dari Anak dari pasiennya gitu pasien. ya. Secara nggak langsung ya mungkin melihat kondisi pasien ini lebih tadi persepsi lebih dalam keadaan lemah atau seperti apa gitu. Jadi ada ketidakseimbangan juga dari segi power gitu ya kalau Iya. kita lihat dari perspektif relasi. Dan yang terakhir mungkin kita bisa lihat juga dari faktor sosial ya. Misalnya kan di kita ada stereotype gitu ya terkait gender gitu. Tadi misalnya kayak ya cewek kalau diem aja artinya mau, padahal Padahal kita belum belum tentu tentu. ya, gitu kan. Terus juga ya budaya patriarki misalnya itu sedikit banyak mungkin jadinya tadi power imbalance tadi juga di beberapa budaya mungkin perlu dilihat lagi lebih jauh seperti apa. Seperti demikian sih. Jadi memang ya tadi ya multifaktor serabut ya. Akarnya serabut gitu. Serabut. Jadi sebenarnya kalau dibilang ada satu faktor nggak sih yang paling kuat untuk memprediksi, kayaknya nggak bisa dibilang hanya single factor atau hanya satu faktor aja gitu ya. Dan akhirnya itu bertemu dengan kesempatan tuh Mbak Riza. Karena kalau kita lihat kan patternnya mungkin kalau kecuali memang ada CCTV ya, tapi Iya. kebanyakan tuh kasus-kasus pelecehan atau kekerasan seksual tuh terjadi di tempat-tempat yang juga orang tuh nggak ngeh gitu. Karena ketiadaan saksi juga jadi satu faktor yang meningkatkan kerentanan pelecehan atau kekerasan seksual itu terjadi sih. Jadi Gitu. sebenarnya memang kesempatan itu juga menjadi salah satu faktor ya Iya, untuk betul, bisa betul. terjadinya ada kekerasan seksual ini gitu. Tapi tadi menarik banget sih bahwa ternyata kasus kekerasan seksual itu tidak serta-merta pasti berhubungan dengan orang ini tanda kutip mungkin punya dorongan yang harus dipuaskan atau gimana gitu ya. Bisa jadi karena memang mau memperlihatkan power atau kuasa saja gitu. Betul. Berarti kalau tadi kita membahas tentang relasi kuasa gitu ya, aku kan kebayangnya berarti lebih banyak yang menjadi pelaku adalah orang-orang yang secara posisi punya tanda kutip kuasa gitu ya. Entah mungkin dia berada di status sosial yang lebih tinggi atau dari jabatan dia juga lebih tinggi gitu ya Kak. Apakah ini berarti juga salah satu yang bikin orang itu atau mungkin istilahnya korban ya jadi lebih ragu gitu ya untuk mau melaporkan atau gimana nih kalau menurut Kak Widya? Iya, itu bisa saja terjadi ya. Dan bahkan juga ini sebetulnya saya pernah melihat juga nih ada case di mana yang melakukan itu dari pengguna jasa terhadap penyedia jasa. Jadi ini konteksnya ada transportasi online gitu ya. Ini yang melakukan tuh anak remaja, tapi sebetulnya yang korbannya adalah orang yang sebenarnya lebih tua gitu ya. Oh gitu. Kayak itu juga bisa terjadi. Jadi bentar aku Jadi nggak selalu yang lebih tinggi jabatan, tapi justru ya itu hal-hal yang slight lah ya sebetulnya kan bisa dilihat kan karena kan yang jadi pengguna dia jasa yang customer-nya punya gitu ya. betul karena kan ya dia punya power untuk membayar gitu ya misalnya. Atau juga ini dari film juga sih kalau aku lupa nama judulnya tapi itu drama Korea yang mana kan biasanya kan suka ada stereotip kalau pelaku tuh pasti cowok terus korbannya adalah cewek. Nah tapi ini juga terinspirasi dari kisah-kisah yang ada juga bisa saja pelakunya adalah perempuan tapi ini dosen perempuannya mahasiswa laki-lakinya. Jadi nah itulah power itu perlu dilihat sebetulnya nggak selalu harus yang gapnya kelihatan banget. Tapi hal-hal kecil seperti itu ya itu juga yang akhirnya membuat tadi betul bisa nanti efeknya korban itu jadi ragu gitu ya untuk akhirnya membuat laporan karena bisa saja ibaratnya ya dalam tanda kutip harga yang harus dibayar untuk korban speak up itu mungkin lebih besar Mbak Riza. Lebih besar daripada dia tanda kutip menuntut keadilan. Iya, dari kasusnya gitu ya. Betul. Iya banyak faktor gitu ya. Akhirnya dia enggan untuk melapor karena mungkin tadi betul ya pelakunya mungkin lebih tinggi secara sosial atau juga kan ya ada risiko-risiko lainnya lah yang dia mungkin perlu mengingat lagi pengalaman yang tidak mengenakan itu kalau membuat pelaporan. Belum kalau mau dibawa ke ranah hukum yang mungkin dia perlu menyertakan bukti gitu ya. Apalagi kalau misalnya udah sampai kekerasan seksual mungkin perlu visum misalnya katakanlah atau perlu jasa pengacara untuk membantu mendefend laporannya gitu kan ya karena tadi lagi-lagi juga karena kasus
pelecehan atau kekerasan seksual yang terjadi di ranah privat yang kadang-kadang tuh susah banget membuktikannya sih. Betul. Kebayang sih kalau kita bicara tentang hukum ya, yang aku pahami kan berarti butuh evidence atau butuh bukti yang cukup clear ya, konkret yang bisa kita bawa. Makanya butuh visum lah, butuh mungkin bukti-bukti yang lain. Tapi kalau terjadinya di ranah privat, kemudian ternyata secara visum mungkin belum ada bukti yang bisa langsung terlihat gitu ya, atau waktunya sudah cukup lama gitu ya. Kita berkejaran dengan waktu juga ya kalau buat bikin pelaporan tuh. Dan lebih parahnya lagi mungkin resiko secara psikologisnya ya, cost ya. Istilah beban secara psikologisnya adalah emotional cost-nya ya. Emotional cost-nya, kemampuan mungkin ada pengalaman nanti akan mengalami trauma lagi karena mengingat lagi, itu juga jadi pertimbangan gitu. Tapi kalau seperti ini kan memang berarti banyak sekali tahapan-tahapan ya yang perlu dilakukan atau juga yang perlu kita istilahnya perlu dipertimbangkan gitu ya ketika mau melakukan laporan atau pengaduan nih gitu. Nah, sebenarnya kalau di kita sendiri nih yang Kak Widya ketahui atau mungkin sebelumnya pernah menangani kasus-kasus seperti ini gitu, sebenarnya ada lembaga khusus nggak sih Kak, atau mungkin layanan khusus yang bisa memberikan bantuan nih untuk korban-korban yang memang sudah memberanikan diri dan ingin bisa mengajukan kasus ini ke ranah yang lebih tinggi gitu. Iya, kalau misalnya dari pengalaman kami gitu ya, terutama di LPTUI, kalau misalnya dari segi pemerintah sendiri gitu kan ya, yang menyediakan kan terutama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan turunannya ya, dinas-dinas terkait, itu juga biasanya menyediakan bantuan gitu ya. Sampai pada selain juga pendampingan secara psikologis, karena di sana juga ada psikolog, dan juga sampai infrastruktur seperti misalnya rumah aman gitu. Itu waktu itu juga kita sempat merujuk kasus gitu ya. Nah kemudian sebenarnya kalau tapi di LPTUI juga ada, biasanya kami menyediakan layanan kalau perlu pemeriksaan. Jadi bisa kita bagi ke dalam 2 tahap gitu Mbak Riza. Misalnya apakah ketika melakukan pelaporan ini, apakah tujuannya ataupun tadi ya mengakses layanan ini, apakah tujuannya untuk pembuktian kasus atau untuk konseling pemulihan. Nah biasanya kurang lebih terbaginya seperti itu. Jadi kalau misalnya pembuktian ini ya kita untuk melihat nih sebetulnya bagaimana sih dinamika kejadiannya, kasusnya. Nanti kita akan lihat dari sisi yang melaporkan maupun yang terlapor. Kemudian kita juga bisa saja wawancara pihak-pihak terkait keduanya gitu ya, yang bisa kita gali datanya. Atau juga ya tentunya melihat gitu ya dampak yang terjadi pada yang melaporkan maupun yang terlapor seperti itu. Kemudian yang kedua adalah setelah itu misalnya ada sudah bisa kita simpulkan gitu ya sebenarnya apa sih yang terjadi, apakah terbukti apa tidak terbukti, nanti tentunya akan ada tadi ya konseling pemulihan tadi. Nah ini tuh tidak hanya bagi korban tapi sebetulnya untuk pelaku juga diperlukan karena tujuannya kalau untuk korban kan ya untuk tadi ya mengatasi dampak traumanya, betul, supaya dia mengembalikan kepercayaan dirinya lagi, menurunkan kecemasannya untuk kembali ke ya tempat-tempat yang mungkin terkait tempat kejadian lah ya, mengingatkan lagi gitu. Betul. Tapi juga untuk pelaku sebetulnya itu satu hal yang penting untuk dilakukan karena kita mencegah dia untuk melakukan keberulangan di masa depan gitu. Itu kan satu hal yang juga perlu kita pastikan ya, karena kalau misalnya saya lihat gitu ya, beberapa tuh banyak yang juga keliru misalnya melihat pelecehan atau kekerasan seksual ini sebatas pada sesuatu yang sifatnya ekstrim, misalnya pemerkosaan atau bahkan kalaupun sentuhan itu pada area vital ya, alat kelamin gitu atau misalnya payudara seperti demikian. Tapi sebetulnya ya pelecehan seksual itu bisa saja misalnya saya megang pipinya Mbak Riza nih atau misalnya pundaknya Mbak Riza tapi Mbak Riza nggak mau, nah itu bisa saja gitu karena dilaporkan karena nggak ada konsen kalau memang nggak berkenan gitu ya. Jadi ya memang itu telah tadi ada gap lah ya untuk akhirnya kenapa pelecehan atau kekerasan seksual terjadi, karena tadi mungkin gap dari segi pengetahuan juga, pemahaman juga terkait gender, terkait konsen. Nah itu juga saya lihat itu sebagai celah ya Mbak Riza ya, celah untuk membuat bisa terjadi semakin banyak betul, semakin variatif ya sekarang. Termasuk di sosial media juga gitu, kalau ada yang komen lihat ada video ataupun foto kayak ih pulen banget sih badannya, itu tuh udah bisa masuk pelecehan juga ya sebenarnya. Betul. Karena kalau di sehari-hari mungkin biasanya kayak catcalling gitu ya istilahnya. Betul. Nah, tapi tadi karena Mbak Widya juga tadi menyebutkan adanya pelecehan seksual dan kekerasan seksual nih. Kayaknya mungkin banyak dari kita belum tahu bedanya ya. Aku juga masih agak samar-samar nih bedanya gimana. Boleh nggak dijelaskan sih bedanya gimana sih itu? Kalau misalnya dari kita mungkin bisa lihat pertama dari intensitasnya ya. Biasanya kekerasan seksual itu lebih kuat ya, dalam artian lebih memaksa, lebih ada juga
sentuhan terhadap tubuhnya itu biasanya lebih jelas dan ada paksaan ya tadi ya. Misalnya Fisiknya udah itu ada ya. penetrasi misalnya pemerkosaan atau misalnya sentuhan pun dengan paksaan. Tapi kalau pelecehan itu ya mulai dari hal-hal yang sifatnya verbal juga, Oke. catcalling tadi yang Mbak Riza juga sempat sebutkan, itu juga bisa masuk pelecehan seksual gitu ya. Atau yang sifatnya isyarat gitu ya, misalnya ngasih pandangan yang menggoda itu bisa dikategorikan juga loh Mbak. Banyak ya, jadi mungkin sikap juga perlu Betul, hati-hati gitu ya. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu juga jadinya bisa Betul. disalahartikan Betul, sebagai betul. bentuk tadi berarti pelecehan seksual ya kalau yang verbal secara isyarat gitu secara tadi, isyarat non gitu. verbal juga gitu itu juga bisa termasuk gitu. Atau misalnya ngasih gestur, misalnya aku gambarkan nih badanmu iya. gitu, itu tuh bisa jadi pelecehan juga Mbak Riza Oke. gitu. Jadi kalau kita ngacu ke definisinya ya sekarang tuh ya ada beberapa yang terupdate gitu ya, bentuk-bentuk pelecehan kekerasan seksual itu semakin variatif, termasuk juga ranah digital ya. Karena kan sekarang sudah ada juga misalnya penyebaran video tanpa izin misalnya kayak gitu. Apa sih dulu aku pernah dengar istilahnya revenge pornnya Iya, gitu. itu juga ada. Atau bahkan mengirimkan video-video atau foto yang mungkin bisa menggugah dalam tanda kutip gitu ya. Itu juga bisa jadi pelecehan juga gitu secara isyarat, secara nonverbal lewat digital juga itu bisa termasuk. Kalau yang penerimanya juga tidak berharap mendapatkan konten-konten seperti itu atau gitu merasa ya. nggak nyaman, merasa nggak nyaman di share terserang secara psikologis itu juga bisa dikategorikan pelecehan gitu ya. Gitu. Iya, kebayang sih karena maksudnya berarti kalau dari penjelasannya Kak Widya berarti kan pelecehan seksual sangat luas ya. Tidak harus serta-merta pasti ada kontak fisik dengan korbannya atau dengan orang lain pun bisa saja dianggap sebagai bentuk pelecehan seksual jika memang tidak diharapkan atau tidak diinginkan oleh lawan bicaranya mungkin atau mungkin dari orang lainnya gitu. Dan ini mungkin menjadi ranah yang kayaknya tidak banyak orang yang sudah paham banget nih gitu bedanya seperti apa atau batasan-batasan mana yang boleh atau mana yang sudah termasuk pelecehan seksual ini mungkin yang belum banyak yang tahu juga gitu ya. Nah, kalau tadi kan mungkin kita banyak bilang kalau secara konselingnya ada konseling mengenai individunya ya, pemulihan individunya, ada konseling untuk pembuktian hasilnya juga gitu ya, karena tergantung dari goalnya atau tujuan dari si individunya ini itu seperti apa. Nah, kembali lagi kalau misalnya kita mau melakukan pencegahan nih gitu, tadi mungkin lebih ke arah itu kuratif ya setelah kejadiannya kita bisa melakukan apa saja. Kalau misalnya pencegahannya nih dari Kak Widya sendiri sebenarnya ada beberapa hal nggak sih yang bisa kita perhatikan nih dari sekarang untuk mengantisipasi mungkin untuk mengurangi kejadian kekerasan seksual atau mungkin juga untuk melindungi ya diri kita dan sekitar kita gitu. Betul tentunya kan yang pertama pastinya dari edukasi ya. Misalnya konten psikoedukasi terkait bagaimana kita juga menjaga tubuh kita, kemudian juga edukasi terkait kesehatan reproduksi gitu, itu jadi satu hal yang penting juga. Kemudian juga bagaimana pengasuhan, itu dari usia kecil ya? Betul, dari kecil juga pengasuhan di rumah gitu ya, yang kalau ternyata masih ada indikasi abuse gitu, abuse kan bisa banyak ya, verbal, misalnya dengan berkata kasar pada anak, kemudian secara emosional kita mungkin nge-gaslight anak gitu ya, atau misalnya termasuk seksual juga kadang-kadang terjadi ya. Saya juga pernah mendengar ada kasus incest gitu, itu kan maksudnya parah sekali gitu ya, maksudnya bisa sampai terjadi seperti demikian dengan keluarga gitu ya. Kemudian juga ya pengabaian secara emosional gitu ya. Jadi misalnya abuse yang kadang-kadang disadari atau bisa jadi nggak disadari juga terjadi. Nah itu mungkin hal yang perlu kita perhatikan juga, karena khawatir itu tadi ya, bahwa itu bisa jadi satu faktor kerentanan secara individu. Misalnya individu menormalisasi bahwa dia seringkali mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan, so ketika mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan pun it's okay gitu. Jadi kalau kita di psikologi menyebutnya desensitisasi ya, Mbak Riza. Udah nggak sensitif lagi diperlakukan tidak mengenakan gitu ya. Itu kan dari preventif ya. Kayak gitu, pemahaman tentang konsen tadi, apakah ya belum tentu kalau diem tuh artinya iya gitu misalnya kayak gitu. Dan juga tadi ya bahwa sekarang itu kategori pelecehan atau kekerasan seksual itu bisa sangat beragam di berbagai konteks yang mungkin itu perlu kita buka mata gitu ya, bahwa tidak hanya terbatas pada sesuatu yang sifatnya betul-betul ekstrim seperti pemerkosaan atau sentuhan di alat vital, tapi apapun sebetulnya bisa tadi. Yang penting ya tadi kita lihat relasinya atas konsen apa tidak, konsennya kapan, terhadap apa juga, nah itu perlu didetailkan dan kayaknya lebih banyak orang dan kita semua juga perlu memahami terkait konsep itu ya. Nah, kalau itu mungkin lebih ke arah tadi kan berarti itu
isu personal ya, atau dari faktor Iya, individual maupun heeh heeh. faktor relasional Mhm si mhm. individu ini dengan lingkungan sekitarnya. Mhm Kalau mhm. dari institusi mungkin Oke. atau yang Mhm teman-temannya mhm. gitu, sebenarnya apa sih mungkin hal kecil yang bisa Mhm kita mulai mhm. perhatikan Mhm gitu? mhm. Nah ini tentunya kan intervensi secara sistemik ya, bisa kita katakan demikian. Misalnya kalau di sekolah ya Mhm. sudah ada sosialisasi tentang misalnya anti bullying, dimulai dari hal-hal itu. Karena kan itu Ya, sebetulnya ya bisa jadi bibit-bibit perilaku kekerasan juga ya secara nggak langsung gitu. Meskipun betul. tidak secara langsung ke seksual, Seksual. tapi kan juga itu satu hal yang sebaiknya kita cegah gitu ya. Kemudian juga Mhm. itu kan kalau tadi sekolah, kampus kan sekarang juga sudah ada pembentukan Satgas Oh PPKS ya. ya, ya. Jadi orang tahu nih kalau dia mau melapor kemana gitu ya. Jadi sudah ada wadahnya. Nah ini juga mungkin bisa kalau di lembaga perusahaan itu Mhm. juga bisa menerapkan gitu ya. Kami juga di LPTUI kan juga ada, kita mendorong program Respectful Workplace gitu ya. Oke. Bagaimana tempat kerja itu tempat yang saling menghargai gitu ya. Dan Mhm. juga kita mencegah segala bentuk kekerasan lah, disadari atau tidak, baik itu sifatnya verbal, emosional, bahkan seksual gitu ya, Mhm. supaya individu itu merasa aman secara psikologis di tempat kerjanya. Jadi Oke. memang itu perlu ada regulasinya, dan regulasi itu diturunkan ke dalam program gitu ya yang Mhm. doable sifatnya gitu ya. Jadi misalnya Iya, kayak ada di aturan keseharian misalnya iya. kayak gitu. Benar-benar konkret ya, tidak Konkret. hanya di atas Betul, aja tapi benar-benar betul. Kalau diturunkan. mau lapor kemana lapornya, siapa Mhm. PIC-nya gitu kan, apa yang Ya. bisa dilakukan itu perlu Mhm. jelas gitu. Jadi tidak hanya larangan saja, tapi kalau terjadi apa yang bisa Tindak dilakukan. lanjutnya prosesnya seperti apa itu cukup jelas ya gitu. Pencegahannya seperti apa itu juga cukup jelas. Aku jadi ingat salah satu transportasi umum ya yang sudah Hmm, menerapkan ini gitu. betul. Mungkin teman-teman di sini juga cukup banyak yang menggunakan KRL Kayak gitu anker ya, ya. anak kereta Ya ya. anak kereta gitu Seperti ya. saya. Oh Enggak. oke, di sini Kak Widya salah satunya Salah gitu. satunya. Aku pernah mendengar juga cerita dari salah satu temanku ya yang sayangnya gitu pernah menjadi korban gitu. Mungkin mendapatkan sentuhan yang tidak wajar Oke. ketika dalam kereta yang campur gitu ya, dan itu penanganannya pun juga cukup cepat ya menurut temanku. Ketika dia meminta bantuan, kemudian petugas langsung menghampiri, petugas menemani dia sampai turun ke stasiun berikutnya, kemudian yang diduga pelaku pun juga dipaksa untuk turun, kemudian dia juga ditemani oleh petugas perempuan lainnya juga mungkin untuk merasa lebih aman, diminta bisa memberikan testimoni atau tidak, kemudian juga ada istilahnya ada konsekuensi lah yang didapatkan oleh yang diduga pelaku tersebut ketika sudah terbukti benar, dan kalau nggak salah konsekuensinya itu tidak boleh naik KRL lagi ya atau Oke. gimana gitu. Tapi mungkin aku perlu dikonfirmasi lagi teman-teman lain kalau misalnya punya pengalaman ya atau lebih tahu detailnya seperti apa nih prosesnya, bisa share juga di kolom komentar nanti ya. Tapi yang aku ketahui itu adalah salah satu contoh yang cukup real gitu ya, ketika ada peraturan yang benar-benar langsung dipraktekkan dan juga cukup banyak akhirnya membantu para mungkin di situ istilahnya konsumen ya atau pengguna gitu ya Iya, betul. istilahnya. Penanganan segera ya, Mbak Penanganan Riza, itu segera, sangat betul. membantu, dan juga bagaimana lingkungan di sekitarnya itu mendukung gitu Iya ya, ya. untuk kayak ya melindungi korbannya, kemudian juga memisahkan mereka supaya lebih aman gitu ya. Iya, Dan tadi betul. di support gitu ya untuk membuat pelaporan, karena ya seringkali juga terjadi kadang-kadang kan misalnya kurangnya dukungan sosial, misalnya kayak udah lah nggak usah ngelaporin itu aib, itu tuh kadang-kadang ada juga. Faktor Atau sosial ya berarti itu Betul. contohnya. Atau misalnya kayak korban disalahin ya, kamu misalnya mungkin pakai apa Iya, gitu, stigma atau juga. perilaku kamu gitu ya, jadi mengundang atau seperti apa. Nah itu juga ada gitu. Padahal tadi kita bisa lihat juga ya, kadang-kadang fenomena ini bisa terjadi kapanpun, dimanapun, oleh siapapun juga gitu Kayak ya. di kereta gitu kan, siapa yang kepikiran juga Iya, sebenarnya untuk kita kan mau pergi ke suatu iya, tempat, tiba-tiba dilecehkan gitu. iya, Apa tidak ada nggak yang shock minta, ya? kemudian Betul. mungkin di luar kendali kita juga sebenarnya kejadian tersebut Betul. terjadi gitu. Jadi memang tadi intinya adalah ketika kita mau menerapkan ini di institusi ya buatlah program se-doable mungkin, follow up-nya jelas, PIC dan segala macamnya itu benar-benar diturunkan sehingga setiap orang yang nanti berada dalam organisasi tersebut pun juga cukup tahu gitu ya dia harus kemana dan alurnya seperti apa juga. Mungkin berarti salah satu juga yang penting adalah komitmen untuk melakukannya ya gitu. Betul. Karena pasti tentunya cukup menantang ya, karena isu ini tuh isu yang cukup sensitif nih, Mbak Riza, Ya, gitu kan ya. betul. Kita ngomongin hal ini tuh kayak kadang-kadang jadi rahasia umum gitu ya. Padahal sebetulnya ini satu hal yang perlu kita antisipasi, intervensi secara preventif maupun kuratif gitu ya, supaya ya harapannya kita
tinggal di lingkungan lebih aman gitu ya secara Ya. psikologis gitu ya terutama. Betul, karena ketika kita merasa aman secara psikologis, itu pun juga akan membantu kesejahteraan kita, produktivitas kita, dan juga bagaimana kita bisa menjalani hari-hari kita secara lebih optimal juga ya Betul, Kak betul, Widya. betul. Oke, nah itu tadi mungkin sedikit sharing mengenai apa itu kekerasan seksual, bagaimana kita bisa melakukan pencegahan, dan juga mungkin tadi kita juga sharing beberapa resources yang bisa diakses ya kalau misalnya memang ada teman-teman yang membutuhkan di sini. Terakhir nih sebelum kita tutup sesi kali ini, dari Kak Widya ada kesan pesan terakhir dulu nggak sih gitu yang mau di-share ke teman-teman seekers juga? Iya, oke. Mungkin tadi kita udah ngomong panjang lebar ya. Lebar. Jadi harapannya semoga yang tadi kita bahas itu sesuatu yang seperti call to action gitu lah Mbak Riza. Oke. Gak cuma kita membahasnya dalam diskusi, tapi juga tadi dilakukan dari mulai katakanlah institusi terkecil, keluarga gitu Oh ya, iya benar. sampai juga sekolah ataupun juga lembaga, kampus, bahkan perusahaan juga ya. Kita sama-sama mendukung budaya yang aman secara psikologis dengan cara mencegah kekerasan ini terjadi gitu ya. Oke. Mungkin itu jadi ya call to action untuk kita juga melindungi diri kita sendiri karena kan tadi bisa terjadi siapapun Iya ya. betul. Jadi juga untuk yang misalnya ternyata merasa nih punya faktor risiko, misalnya ketika kita dipromosikan gitu, itu kan jadi satu faktor risiko disadari atau tidak, Tidak, gitu ya, ya, karena gitu. kita jadi punya relasi kuasa, tapi kemudian menjaga diri untuk juga tidak hanya respect terhadap orang lain, tapi sebetulnya dengan menjaga diri dari perilaku seperti demikian itu menjaga respect terhadap diri sendiri juga. Ya. Karena untuk nama baik, kita menjaga nama baik, kemudian juga Reputasi. reputasi yang sudah dibangun gitu ya, karena seringkali itulah ke celahnya gitu ya. Jadi Iya. ya ini call to action menjaga diri dan lingkungan baik dari menjadi korban atau bahkan juga pelaku. Oke, Gitu. betul sekali itu ya. Menjaga diri dan lingkungan baik dari menjadi korban maupun melindungi dari menjadi pelaku. Betul, Ya, betul. gitu. Karena tadi ini bisa terjadi di mana saja, faktor risiko itu akar serabut, kita tidak bisa pinpoint hanya satu saja, sehingga memang penting bagi kita untuk bisa menjaga diri sendiri dan juga lingkungan kita. Betul. Oke, baik. Terima kasih untuk diskusinya yang sangat seru, Kak Widya. Jangan bosen dan juga jangan istilahnya mau ya untuk misalnya nanti diundang lagi ke Eko Podcast. Dan dari teman-teman juga jika ada pertanyaan atau mau diskusi lebih lanjut, boleh juga ditulis untuk di kolom komentar supaya bisa kita bahas bersama. Terima kasih sudah mendengarkan Eko Podcast hari ini. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Riza. Terima kasih juga, Kak Sampai Widya. jumpa juga Seekers di podcast selanjutnya.